fuqahaul Hanafiyah, ini perincian yang ada di depan. Wa ja'ala fuqahaul Hanafiyah syurutal buyu' salasata anwa'. Ada 3 macam syarat. Syartun sahihun wa syartun fasidun wa syartun laghwun batil. Ini ada 3 syarat. Amma syartus sahih. Jadi beliau akan berikan definisi apa maksud dari syarat sahih, apa maksud dari syarat fasid, syarat batil. Amma syartus sahih wa huwal mu'tabar al-mulzim lil aqidain. Adalah syarat yang diperhitungkan di mana syarat tersebut merupakan keharusan bagi kedua pihak penjual dan pembeli. Merupakan keharusan. Jadi kalau misalkan seperti membuat khiyar syarat, kalau pembeli atau penjual tidak rela untuk meneruskan jual belinya, maka itu harus diterima. Fahuwa ma yaqtadihil aqdu, adalah syarat yang dituntut oleh akad. Kasyarti tasallumil mabi, seperti mensyaratkan barang harus diterima. Jadi saya akan jual kitab ini pada antum, tapi antum harus nerima ya. Nah, seperti itu. Awis saman, saya akan beli kitab antum, tapi uangnya saya harap antum nerima ya. Nah. Au tamallukuhuma, atau masuk dalam kepemilikannya. Di antara syarat sahih au ma warada syar'u bijawazihi, atau syarat-syarat yang diperbolehkan oleh syariat. Seperti apa? Kasyartil ajal. Apa syartil ajal? Ya. Contoh, saya akan beli kitab ini dengan syarat saya akan bayar tahun depan ya. Nah, jadi syaratnya ada syarat di situ. Syarat akan bayar tahun depan. Bayar tahun depan itu yang dimaksud dengan ajal. Jadi dia mensyaratkan waktu yang akan datang. Wal khiyara li ahadil aqidain, atau mensyaratkan adanya ketetapan khiyar pada dua pihak penjual atau pembeli. Saya akan beli kitab ini tapi dengan syarat selama 3 hari kalau saya berubah pikiran saya akan cancel misalkan. Nah, itu merupakan syarat yang dibenarkan oleh syariat. Au ma yulaimu. Jadi pembagian syarat sahih itu ada banyak ya. Yang pertama ma yaqtadihil aqd, ini yang pertama. Yang kedua au ma warada syar'u bijawazihi. Yang ketiga au ma yulaimu muqtadal aqdi, atau yang menyesuaikan tuntutan pada akad. Kasyarti taqdimi kafilin muayyanin. Nih, saya akan menjual barang ini pada Anda. Karena berhubung Anda itu tidak akan bayar sekarang, bayar tahun depan, saya mensyaratkan Anda harus memilih orang lain agar dia bertanggung jawab apabila Anda tidak mampu untuk membayarnya. Jadi ini penjual itu mensyaratkan ada orang yang bertanggung jawab ketika si pembeli tidak mampu untuk membayar barang. Mafhum? Ini penjual mensyaratkan apa? Mensyaratkan adanya orang yang bertanggung jawab ketika si pembeli tidak mampu untuk melunasinya atau membayarnya. Ini namanya taqdimu kafilin muayyan. Au rahnin muayyan. Au rahnin muayyan. Gimana tuh contohnya? Ayo beri contoh saya. Rahnin muayyan. Nih, saya akan jual kitab ini pada Anda. Berhubung Anda itu akan bayar tahun depan, saya khawatir Anda tidak mampu tahun depan, jadi saya syaratkan Anda harus menggadaikan mobil Anda selama 1 tahun. Jadi di sini penjual minta gadai, ya, minta dia untuk menggadaikan barangnya atau yang lainnya. Mafhum? Jadi ini diperbolehkan. Ini yang ketiga, yang keempat. Ini yang keempat. Termasuk syarat sahih. Au ma jara bihil urfu,
atau syarat-syarat yang dibenarkan oleh syariat lewat adat atau kebiasaan. Ketika orang biasanya menjual sesuatu itu pakai garansi, itu merupakan sudah ada kebiasaan. Urfus sahih kasyira'i alatin, seperti membeli alat, kaghassalatin mesin cuci, au thallajatin atau lemari es, dengan syarat an yuslihahal bai'u majjanan limuddati sanatin. Masalan, saya jual kulkas ini dengan syarat apabila kulkas ini rusak dalam waktu 1 tahun, saya sebagai penjual akan membenarinya, misalkan akan memperbaiki kulkas tersebut, maka itu diperbolehkan. Jadi syarat sahih itu ada 4. Yang pertama ma yaqtadil aqd atau ma warada syar'i bi jawazi, yang kedua, yang ketiga ma yulaimu muqtadal aqd, yang keempat ma jarabihi al-urf as-sahih. Maka apabila ada syarat sahih, maka jual belinya sah.